Dengan semangat pengabdian, kita bersatu langkah melayani umat, membangun bangsa. Dengan semangat kebajikan, kita bersatu tekad melestarikan damai, membangun negeri. Permabudi, persatuan umat Buddha Indonesia, bersatu harmoni, tulus mengabdi. Dengan semangat pengabdian, kita bersatu langkah melayani umat, membangun bangsa. Dengan semangat kebajikan, kita bersatu tekad melestarikan damai, membangun negeri. Permabudi, persatuan umat Buddha Indonesia, bersatu harmoni, tulus mengabdi. Permabudi, persatuan umat Buddha Indonesia, bersatu harmoni, tulus mengabdi. Membangun negeri, membangun negeri. Dengan semangat pengabdian, kita bersatu langkah melayani umat, membangun bangsa. Dengan semangat kebajikan, kita bersatu tekad melestarikan damai, membangun negeri. Permabudi, persatuan umat Buddha Indonesia, bersatu harmoni, tulus mengabdi.
Bapak Profesor Dr. Philip Kawijaya untuk dapat naik ke atas panggung. Namo Buddhaya. Senang sekali malam ini acara bisa dibuka dan kita semua berada di sini dalam keadaan sehat. Kita sudah merasakan bahwa mungkin kita dari waktu ke waktu langkah-langkah program-program pemerintah untuk anak-anak kecil, bayi-bayi dan sebagainya. Sedikit review apa yang telah kita sepakati sebelumnya. Kita ingin Mukernas ini bukan sekedar serius menjadi satu ajang penukaran pikiran, tahu orang itu dan sebagainya. Sekarang mempunyai kesempatan bersama-sama dan khususnya 1-2 hari ini untuk saling kenal lebih dalam dan bisa menjalin hubungan yang lebih baik. Jadi Mukernas itu sendiri merupakan ajang pertemuan, menjalin silaturahmi yang lebih mendalam daripada sebelumnya. Moga-moga tujuan kita tentang Mukernas ini menuju Munas, Musyawarah Nasional. Moga-moga ini menjadi satu titik tolak dari waktu ke waktu. Ketemu dengan jajaran Permabudi secara fasilitas bagian budaya, kita memanfaatkan media Diramata oleh Ketua Umum Permabudi kepada Dirjen Dinas Budaya. Mohon izin lihat kamera. Belum. Oke. Ya. Yap, lihat sini izin. Kasih ke tengah sini bang, kasih ke tengah. Kamera lihat sini. Tapi kan. 1, 2, 3. Ya. Permabudi untuk dapat naik ke atas panggung. mewakili dan juga rekan-rekan pengurus pusat yang hadir, rekan sekalian. Baiklah, pada malam hari ini sungguh berbahaya mengesahkan rundown kegiatan sampai dengan besok tentunya. Kemudian yang ketiga, kita mulai dengan pemaparan kegiatan atau laporan kegiatan yang akan diwakili 5 kota. Oke, belum mengenal PDI Buddha Dharma Indonesia, Majelis Nisrensiosu Buddha Dharma Indonesia. Sebelahnya itu Bapak Andi Rojali dari Mahasi, Majelis Mahayana Indonesia, Ketua Umum. Sebelahnya Bapak Pramana dari Gemabudi, Generasi Muda Buddhis, Sekretaris dari PP Permabudi. Sebelahnya itu Bapak Canto mewakili Majelis Budayana Indonesia MBI selaku Sekjen. Sebelahnya Bapak Susanto mewakili Buddha Cuci Indonesia. Sebelahnya lagi Ibu yang cantik, Ibu Rosemary Effendi mewakili Magabudi, Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia. Sebelahnya lagi Bapak Erwin Jauhari, Bapak Pandita Erwin Jauhari mewakili Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia. Bapak Bumi. Selanjutnya siap-siap untuk wilayah Sulawesi. Ini mewakili wilayah Kalimantan yang sebelumnya Pak Henry Suito yang selaku koordinator Kalimantan. Namun beliau tidak bisa hadir dan kami mendapat laporan dari berbagai wilayah Kalimantan. Nah, yang pertama adalah dari Kalimantan
Timur ya. Artinya kami Kalimantan Barat ada hadir beberapa juga. Ada dari Ketapang, Singkawang, Kuburaya, Kota Pontianak. Lanjut Pak ya. Pak Jerry bisa lanjut. Sudah. Sudah bisa lanjut. Nah, kemudian kami juga ada melakukan pengobatan. 1, 2, 3. Baik, komisi 2 lagi. 1, 2, 3. Sudah ya. Terima kasih. Kepada ketua umumnya yang mempercayai saya untuk mengikuti ini dari South China Buddhism Shenzhen Roundtable di Colombo, Sri Lanka di akhir bulan Desember, pertengahan Desember lah. Ya, boleh izin lihat sini Bapak, izin. Izin lihat sini Bapak. Ya, oke, makasih. Izinlah kita tunggu pengurus daerahnya untuk bergabung di tahun ini. Gambar berikutnya kegiatan penghormatan arwah para pahlawan dalam rangka Trisuci Waisak. Lagi 1, 2, 3. Oke. Ke Makassar pulang kampung, ikut Mukernas Permabudi. Satu lagi jumpa di Losari mandi-mandi, bergembira ke kampung halaman, jumpa teman-teman Permabudi. Kami dari NTT yang merupakan bagian dari Jawa, Jambagut, ya. Kegiatan-kegiatan PDNTT sejak 2024 sampai 2025. Jadi Dengan ragam keuangan lengkap kepada tanah-tanah tempat ibadah dan yayasan serta tanah wakaf keagamaan. Jadi kita ikut berpartisipasi memberikan sumbangsi oleh Yayasan Dana Paramita Mojopahit, dan seperti biasanya PD Banten, dan ada satu rekan saya dari Banten, nomor 74 dan Mulyadi Omar 7M. Sedikit tapi banyak. Dana satu. Izin Bapak lihat kamera ya. Oke. Oke. Kalau saya bilang salam sehat, kita menjawab sehat ya. Oke, yang terhormat Pak Sekjen sebagai pimpinan penasehat ya, Permabudi Pusat. Sedikit saya perkenalkan dulu. Ini Pak Budi Setiawan ini. Ini jujur aja, ada sejarahnya. Bagaimana supaya Permabudi ini harus punya dirjen? Pengawas ya, saya dengan Pak Hosan pengawas, jadi yang hadir hari ini dua-duanya pengawas. Pak Oncu Sendari. Selama saya bicara 3 menit, semua laporan gambar ditayangkan habis. Kalau tidak habis, menjawab Jerry. Ya. Tiga Bapak, dari sini Bapak, izin. Oke, 1, 2, 3, good. Oke. masuk ke dalam jajaran BKW, dan saya juga Kabupaten Belitung, di Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung juga mengadakan sanipata yang begitu juga dengan Bapak Sekjen yang bisa hadir. Saya sebagai bendahara mewakili PD Permabudi Lampung. Sebenarnya secara kegiatan itu sama semua. Paparkan itu yang kita bekerja sama dengan pemerintahan itu sudah dapat dilaksanakan. Contohnya 2 menit saja, 3 menit. Sebetulnya lapangan kegiatan di Sulawesi Tenggara banyak. Sebagai Persatuan Umat Buddha Indonesia, tadi tentunya kita setuju dengan
motonya dari Ketua Majelis bersama Ketua PD dan PC. Terus terang dalam kesempatan ini kami Ini agak penting. Kalau dari pengurus pusat atau tidak konsisten bagaimana untuk mengatur di daerah? Ini agak penting. Gunung ya. Siapa yang nggak ada umat Budanya di sana ya mungkin ya? Belum terbentuk ya? Ya, jadi hanya Papua pegunungan saja. Nanti kita cari orang asmat yang mau jadi Buddhis yang luar biasa. Kita kalau bisa mempertahankan kinerja organisasi kita seperti ini betul-betul bisa ya. Kita bisa berkomunikasi menjadi lebih bagus, lebih lengkap. Oke. Tampilannya pada komisi. Kita besok itu akan mulai dengan 2 komisi saja, kita langsung karena sebetulnya itulah yang menjadi pembahasan yang Ya, saya kira kita nggak usah panjang lebar. Kita sebelum mendengarkan kita semangat aja deh. Kalau saya udah ulang 3 kali supaya semangat. Bermabudi bersatu harmoni tulus asnapi. Sulawesi Selatan selama 1 tahun mengadakan kegiatan di Sunda Kelapa itu sekitar 7 kegiatan sampai 8 kegiatan. Seminggu rata-rata 2 sampai 3 kegiatan. Kegiatan itu ada 2, ada yang kegiatan dengan semangat pengabdian, kita bersatu langkah melayani umat, membangun bangsa. Dengan semangat kebajikan, kita bersatu tekad melestarikan damai, membangun negeri. Bermabudi persatuan umat Buddha Indonesia, bersatu harmoni tulus mengabdi. Dengan semangat pengabdian, kita bersatu langkah melayani umat, membangun bangsa. Dengan semangat kebajikan, kita bersatu tekad melestarikan damai, membangun negeri. Bermabudi persatuan umat Buddha Indonesia, bersatu harmoni tulus mengabdi. Bermabudi persatuan umat Buddha Indonesia, bersatu harmoni tulus mengabdi. Membangun negeri, membangun negeri. Dengan semangat pengabdian, kita bersatu langkah melayani umat, membangun bangsa. Dengan semangat kebajikan, kita bersatu tekad melestarikan damai, membangun negeri. Bermabudi persatuan umat Buddha Indonesia, bersatu harmoni tulus mengabdi.
bersatu harmoni, lulus mengabdi. Persatuan umat muda Indonesia, bersatu harmoni, lurus mengabdi. Membangun negeri. Dengan semangat pengabdian, kita bersatu langkah, melayani umat, membangun bangsa. Dengan semangat kebajikan, kita bersatu tekad melestarikan damai, membangun negeri. Permabudi, persatuan umat Buddha Indonesia, bersatu harmoni, tulus mengabdi. Dengan semangat pengabdian, kita bersatu langkah, melayani umat, membangun bangsa. Dengan semangat kebajikan, kita bersatu tekad melestarikan damai, membangun negeri. Permabudi, persatuan umat Buddha Indonesia, bersatu harmoni, lurus mengabdi. Permabudi, persatuan umat Buddha Indonesia, bersatu harmoni, lurus mengabdi. Membangun negeri. Dengan semangat pengabdian, kita bersatu langkah, melayani umat, membangun bangsa. Dengan semangat kebajikan, kita bersatu tekad melestarikan damai, membangun negeri. Permabudi, persatuan umat Buddha Indonesia, bersatu harmoni, tulus mengabdi. Dengan semangat pengabdian, kita bersatu langkah, melayani umat, membangun bangsa. Dengan semangat kebajikan, kita bersatu tekad melestarikan damai, membangun negeri. Permabudi, persatuan umat Buddha Indonesia, bersatu harmoni, lurus mengabdi. Permabudi, persatuan umat Buddha Indonesia, bersatu harmoni, lurus mengabdi. Membangun negeri. Dengan semangat pengabdian, kita bersatu langkah, melayani umat, membangun bangsa. Dengan semangat kebajikan, kita bersatu tekad melestarikan damai, membangun negeri.
semangat pengabdian, kita bersatu langkah melayani umat, membangun bangsa. Dengan semangat kebajikan, kita bersatu tekad melestarikan nama, membangun negeri. Permabudi, persatuan umat muda Indonesia, bersatu harmoni, lulus mengabdi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam hal ini diwakili oleh Wakil Menteri ESDM Bapak Yulio Tanjung. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Andi Sudirman Sulaiman. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini diwakili oleh Ketua Komisi C Bapak Andre Prasetyo Tanta. Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan, tokoh-tokoh masyarakat di lingkungan Provinsi Sulawesi Selatan, pimpinan serta pengurus pusat, daerah, dan cabang Permabudi di 36 provinsi di seluruh Indonesia. Seluruh peserta dan tamu undangan yang hadir, selamat datang di acara pembukaan Musyawarah Kerja Nasional 4 Persatuan Umat Buddha Indonesia 28 Juni tahun 2025 di Makassar. Mari kita saksikan tarian pembukaan, tarian tradisional.
Provinsi Sulawesi Selatan. Nabi Muhammad SAW. Saya mohon maaf saya tampil pertama karena jadwal ke Jakarta dan nanti akan ada Pak Sekda yang melanjut. Beliau kalau tidak salah juga masuk Permabudi atau waduh gitu. Sekda saya ini bisa berbahasa 3 atau 4 istri, 3 atau 4 bahasa ya. Bahasa. Dia bisa bahasa Mandarin, Pak. Bahasa Arab bisa, bahasa Inggris apalagi. Bahasa Indonesia, Makassar juga bisa. Bugis bisa-bisa juga. Udah serba bisa bahasa. Ini kelebihannya beliau. Jadi kalau ada pertemuan kita teman-teman dari kedutaan Belanda, Tiongkok, beliau yang maju, Pak. Kaget gitu kok bisa bahasanya. Oh iya, karena dia punya kamus berjalan, Pak. Kamus hidup. Saya pernah diajari sama orang bule. Dalam bahasa Inggris kamu kan belum bisa fasih. Terus ya sudah, kamu harus cari life dictionary. Kamus hidup. Susah ini, bahaya. Saya cukup 1 lah. Pasti tidak ada kalau. Kemudian yang perlu saya sampaikan bahwa Pak Yongris dulu sering saya bareng, masih 2019 saya masih ingat pembentukan pertama mungkin ya. Kita sama-sama pergi ke Sulbar untuk bantu sosial. Beliau mau Pak ikut turun ke lapangan membantu bencana yang di Sulbar waktu itu. Ada juga Dinda yang termasuk pemudanya ya, yang selalu ikut membantu setiap kita undang, datang dan berkontribusi kegiatan-kegiatan sosial. Karena kegiatan sosial yang bisa mempertemukan kita semua, apalagi itu salah satu bentuk pengabdian. Setulus hati. Saya baca tadi ada setulus hati. Karena kalau tidak membantu setulus hati berat, Pak. Apalagi kalau musim-musim pemilihan. Jadi saya perlu sampaikan bahwa saya kemarin kita masuk sebagai gubernur, sekarang jadi gubernur, saya selalu menyampaikan kita ini berbeda, kita ini satu tujuan, dan yang paling penting adalah siapa yang paling banyak pengabdiannya untuk negara. Jadi masalah ada perbedaan tentang organisasi biasa saja. Kemarin saya Kordasi ternyata 2 juga, ada Kormi 2 juga, ada apa lagi kemarin itu? KMPI 2 juga. Biasa aja lah. Yang tidak biasa kok cuma 1. Kan maksudnya? Tidak biasa yang 1. Biasanya pelayanannya kalau 1 tidak bagus, tidak ada persaingan. Coba PLN tunggal kan Pak selalu biasa mati lampu. Sekarang Telkom sudah ada 1 Indosat sudah mulai itu kan promo terus, promo sini kan. Nah, ini harapan kita Walubi Permabudi juga begitu. Saya rasa Pak Sekda lebih paham. Karena kenapa? Kita roasting pagi-pagi dulu Pak Sekda. Karena inilah semangat namanya berkompetisi secara sehat. Ya, tetapi yang perlu kita jaga sebenarnya ruang lingkup level persaingannya. Ini aja kita. Artinya jangan dikasih bertinju antara Mike Tyson dengan Chris John. Beda kelas Pak. Nah, itu yang perlu kita leveling. Inilah keadaan pemerintah untuk kemudian bagaimana melakukan perimbangan terhadap kesenjangan itu. Karena kenapa? Kita ini hidup, saya pernah dulu di perusahaan asing selalu saya tanya. Kami ini hidup di Indonesia membantu, banyak bantu ke sekitar. Kenapa? Ya bedanya saya bantu orang Indonesia dengan orang di kampung saya, bedanya apa? Sementara saya cari uang di Indonesia. Itu aja. Senang saya lihat memberi, tapi ada juga yang senang yang menerima Pak. Termasuk saya menerima juga senang Pak. Apalagi kalau gubernur kita Pak, masih menerima. Tapi dari kakak ya, donasi. Jadi pada prinsipnya saya bilang silakan berorganisasi, silakan ini. Kami tidak terlalu mau mencampuri terlalu jauh.
Karena semakin jauh semakin salah. Semakin jauh semakin salah. Nah, cukuplah kami menjadi penyeimbang saja. Penyeimbang saja. Nah, makanya kami begitu melihat undangannya, kebetulan karena pas kami sudah mau berangkat dan tiba-tiba ada ya, saya bilang sempatkan masih ada waktu sedikit. Yang ingin saya sampaikan, saya hanya menyampaikan negara ini dibangun bukan dari, ini berbeda-beda kita. Ada Yong Celebes, ada Yong Borneo, semuanya berjuang. Pertanyaan saya, ketika seandainya perjuangan itu kita posisi mana? Perangnya, kita posisi di mana? Itu yang membedakan kita. Di zaman sekarang ini, ketika Indonesia kaya raya ini, kemudian kita membangun untuk negara, kita posisinya di mana? Apakah betul-betul membangun masyarakat kita? Apakah kita untuk mensejahterakan masyarakat kita? Yang paling, kalau mohon maaf, di Islam itu disebutkan, yang paling baik di antara kita, yang paling siapa yang paling bermanfaat dengan sekitarnya. Dan kalau saya tampilan tadi seperti ustaz atau apa, saya bukan ustaz. Saya cuma belajar untuk pribadi saya. Karena semakin ternyata kita takut dengan penciptanya, semakin kuat kita untuk bekerja. Iya, saya makanya kalau lihat pegawai saya semakin bagus, saya kasih naik situ. Saya pikir ini satu kelebihannya, integritasnya tidak akan diragukan. Nah, begitu juga kalau dia salah dengan semakin berat juga. Saya di provinsi ya begitulah Pak. Tapi saya tidak mau satu, ketika kita memberikan sanksi atau apa segala macam, kita tetap menempatkan hati sebagai pribadinya, tapi pekerjaan tetap pekerjaan karena untuk negara. Jadi saya bilang kalau saya agak kejam-kejam sedikit itu Gubernur Sulawesi Selatan. Tapi kalau saya baik-baik muncul ya di sini Mas Sulaiman. Ya, bukan cuma keluarga juga. Kemarin kita mau harus ada perintah pusat, harus pengurangan. Ya, ada ponakan keluarga, keluarga situ banyak. Berapa? Ada 40. Karena sejak saya gubernur tambah banyak keluarga saya jadinya. Ya kita harus. Tapi saya bilang tidak bisa Pak. Karena 40 ini akan membuat kecamuk di 4.000 itu. Jadi mau tidak mau kita harus berlaku adil. Maka adil itu sebenarnya ya tidak harus equal. Tapi bagaimana adil itu sesuai dengan porsi-porsinya. Maka kami menyampaikan bahwa kebijakan-kebijakan kami itu tidak lain adalah pemikiran tentang bagaimana pelayanan publik. Saya dibilang itu kan pegawai kita itu juga adalah warga kita. Iya, tapi 0,3% dari warga saya 99,7%. Nah, sementara telah mengambil porsi pembebanan negara 68%. Belum lagi ini dan sebagainya. Makanya saya mohon maaf, bukan saya tidak ini, tapi kelompok-kelompok tertentu harus mengedepankan bagaimana kita bekerja dulu. Karena pertanyaannya kembali tadi, saya akan ditanya banyak, bukan yang hidup di dunia ini, tapi yang nanti setelah berikutnya. Disitulah fungsi saya berpikir bahwa saya punya tanggung jawab. Saya pernah di perusahaan asing, kita bekerja tetap diberikan kepercayaan. Mereka malahan tidak punya agama Pak. Tapi justru mereka yang menerapkan nilai-nilai agama itu. Tidak mau coba menyogok. Tidak mau coba menyogok Pak. Kita dapat dulu proyek 400 miliar, tapi tidak mau bayar. Tidak mau. Saya lihat ini orang tidak punya agama tapi tidak mau bayar Pak. Karena barang yang diambil, kenapa? Bila saya suka kalau tendangannya itu pas dan semua mengakui bahwa itu gol, ya, bukan karena pemberian wasit. Ya kan? Nah, seperti itu supaya enak kalau tendangan, apalagi kalau tendangannya memang 12 pas, memang masuknya pas gitu kan. Di situ. Karena kenapa? Saya selalu meyakini bahwa itu uang rakyat, uang negara. Maka itu pertanggungjawabannya juga kalau masuk, misalnya Pak Sekda salah masuk, dia akan mengambil kembali dengan caranya sendiri. Belum sekarang, bisa saja nanti. Ya, belum sekarang. Makanya saya juga mengingatkan ke diriku. Maka saya mengajak kepada semua, termasuk anggota Permabudi, kita cukup jalan sama-sama. Silakan membangun siapa antara wali dan Permabudi. Yang penting dia lebih banyak berbuat untuk masyarakat. Ukurannya itu, saya sudah lihat ini Permabudi ini kencang sekali kalau bikin kegiatan. Ya. Pak Yogi, terima kasih banyak Pak Yogi. Turun ke masyarakat sama-sama ketika ada menderita, itu juga tetangga kita. Sama-sama membantu, kalau tidak bisa aspek sosial,
Kalau keagamaan berbeda, kita masuk di aspek-aspek yang sama, ekonominya dibantu, dibina. Kami tentu membutuhkan. Kenapa? Ini salah satu warga kami juga, dan mereka adalah ikut bagian daripada NKRI ini. NKRI ini sudah final, selesai. Tidak ada perdebatan itu. Pancasila kita sudah final. Tidak usah terlalu perlu pembahasan. Dulu tidak pernah ada pembahasan ini. Di politik saya tidak terlalu suka pembahasan seperti itu. Makanya mohon maaf, saya pikir saja masyarakat suka, oke, tidak. Saya kemarin turun kampanye 32 titik saja, itu pun 70% adalah diundang. Saya pikir masyarakat mau pilih-pilih saja. Tidak, kenapa? Saya berpikir, saya pergi haji kemarin, begitu pulang Pak, ngesok pulangnya, karena harus dengan banyaknya pekerjaan-pekerjaan di pemerintahan yang harus kita hadapi. Satu prinsip saya, ketika saya bisa bekerja dan itu yang adalah yang benar, saya akan jalankan. Tapi kembali leadingnya adalah Bapak Presiden Prabowo dan Gubernur. Maka kalau tanya provinsi, kami ikut dengan pusat, tapi kami harus membela masyarakat kami. Kalau kami kencang-kencang, saya sudah sampaikan orang pusat, kalau saya kencang-kencang Pak, itu adalah nalurinya karena membela rakyat. Tapi ketika ada arahan dari Bapak Presiden, silahkan sampaikan ke saya, karena kami adalah perwakilan perpanjangan pusat. Begitu juga Permabudi ketika ingin pelayanan pemerintah, kami selalu terbuka untuk itu. Tidak ada sekat perbedaan untuk siapapun. Sehingga saya mengajak kepada semuanya, lihatlah Makassar, lihatlah Sulawesi Selatan, dan lihatlah Indonesia ini sejauh mana kita bisa berbuat. Dan kami akan mendukung untuk itu. Itu saja dari saya. Saya langsung mohon pamit Pak Wamen. Pak Wamen lebih jauh nanti karena langsung dengan dakwahnya. Kemudian Pak Wamen 2 mungkin dakwahnya juga masuk. Kemudian ada Pak Dirjen, Pak Dirjen memang PAW, dan ada Pak Sekda, nanti ada Pak Wali Kota dan pimpinan DPRD. Ini sudah komplit mewakili semua. Jangan kemudian tidak datang Pak Menak, sama saja Pak, ada Pak Wamen, semuanya pasti masuk dalam ini. Kita bingkai kita Pak. Tunjukkan Pak bahwa kita ini Permabudi banyak abdi untuk negara. Saya selalu berpikir, saya itu bukan persoalan gubernur, itu jabatan saja bisa berganti-ganti Pak. Tapi bagaimana sebagai gubernur bisa berbuat lebih banyak, dan ketika selesai kita bisa lihat apa yang kita kerjakan. Saya rasa seperti itu semuanya. Itu saja dari saya, mohon maaf lebih kurangnya, saya harus bergeser karena walaupun gubernur ditinggal juga pesawat Pak saja. Terima kasih banyak, mohon maaf Pak Ketum, silakan dilanjut bersama Pak Sekda kami. Anything, sesuatu hal mau dibahasakan silakan ada Pak Sekda, dan kami akan menjadi fasilitasi untuk semuanya. Demikian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa patana menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saya akan berdoa di secara agama Buddha. Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala, menenangkan batin, memanjatkan doa patana, membuka Mukernas Permabudi dengan penuh keyakinan dan kebijaksanaan. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai pencerahan sempurna oleh diri sendiri. Makhluk apapun yang berkumpul di sini, baik di bumi maupun di angkasa, semoga semuanya bersukacita. Berbahagialah, perhatikanlah, perlakukanlah semua umat manusia dengan cinta kasih. Lindungilah mereka dan palinglah, sebagaimana mereka mengaturkan sesajian siang malam. Semoga para pemimpin bangsa, anggota Permabudi beserta Mukernas senantiasa memperoleh berkah, kebahagiaan. Semoga Tiratana, Buddha, Dhamma dan Sangha berlindung sebagaimana yang disabdakan Dhammo Hawe Rakanti Dhammacari.
akan melindungi mereka yang mempraktikannya. Semoga Mukernas ini berlangsung dengan penuh semangat kebersamaan, dilandasi cinta kasih, welas asih dan kebijaksanaan. Semoga segala pembahasan, perencanaan dan keputusan yang lahir dalam Mukernas ini membawa manfaat yang luas bagi umat Buddha, bangsa dan negara. Semoga segala pikiran, ucapan dan perbuatan, semoga keberkahan Dhamma, keharmonisan, sinergi dalam harmonis, permabudi, peduli pada bumi. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga Mukernas Permabudi ini berjalan dengan lancar, penuh berkah, dan menghasilkan keputusan yang terbaik bagi kemajuan umat Buddha, bagi bangsa dan negara Indonesia. Bawatu Sapa Manggalang Rakan Tusa Patewata Sapa Buddha Nubawena Sapa Dhamma Nubawena Sapa Sangha Nubawena Sada Sopi Bawantute Sapa Sata Bawantus Pitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Anyway
Biksu Sangga, yang terhormat Menteri Agama, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Menteri Agama Bapak Dr. Kiai Haji Romo R. Muhammad Syafi'i, yang terhormat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Menteri SDM Bapak Yulyon, Gubernur Sulawesi Selatan Bapak Andi Sudirman Sulaiman yang tadi bersama kita dan sekarang diwakili oleh Bapak Dr. Jufri Rahman selaku Sekda. Yang terhormat Bapak Wali Kota Makassar Bapak Munafri, yang terhormat Ketua DPRD Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Komisi C Bapak Andre Prasetyo Tantang, serta tokoh-tokoh masyarakat dan lingkungan Provinsi Sulawesi Selatan yang saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, pimpinan serta pengurus pusat daerah dan cabang Permabudi di 36 Provinsi Sulawesi Selatan, serta seluruh sahabat-sahabat dari Permabudi, Forum FKUB, seluruh peserta dan tamu undangan yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Namo Samgyang Adi Buddhaya. Rekan-rekan pengurus daerah, PD, pengurus cabang Permabudi yang telah hadir 36 provinsi, dapat kami laporkan telah tiba dan mengikuti kegiatan pembukaan Mukernas Permabudi keempat, di mana topik yang kami galang adalah sinergi harmoni Permabudi peduli bumi. Dengan rasa syukur dan bahagia, kami menyambut baik kehadiran Bapak Ibu dari 36 provinsi. Semoga kita semua dapat memanfaatkan kesempatan ini, memperkuat silaturahmi dan meningkatkan kinerja organisasi Permabudi yang kita cintai bersama. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Witatung Tien, Rahayu, dan Namo Buddhaya. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Ibu Sangha, dan terima kasih kehadiran Ketua Umum dari Sangha Theravada Indonesia yang khusus hadir untuk acara ini. Yang saya hormati Bapak Menteri Agama yang dalam hari ini diwakili oleh Pak Wamen, Bapak Kiai Haji Romo Muhammad Syafi'i, sarjana hukum, master hukum, yang seger terus dari semalam. Saya lihat kok segernya gak ketolongan gitu. Yang saya hormati Menteri ESDM yang sedianya akan hadir dalam hal ini, saat ini diwakili oleh
Wamen SDM Bapak Julio Tanjung. Yang saya hormati yang baru pergi untuk berjalan pesawat, Bapak Gubernur Sulawesi Selatan yang tetap segar bertahun-tahun, tetap penampilannya segar bugar terus. Yang saya hormati Bapak Sekda, Bapak Wali Kota, Bapak anggota Komisi J, rasanya pernah kita temu ya, kalau nggak salah di acara PSMTI ya. Yang saya hormati Pak Dirjen, ada 2 Dirjen yang kita hadirkan di sini, Dirjen Bimas Muda Pusat Pak Supriyadi dan Dirjen Pembimas Muda juga yang sebelumnya Bapak Budi Setiawan. Terima kasih. Ternyata penggemarnya masih banyak, Pak. Besaran atau pengembangan dari umat Buddha sendiri, tapi bagaimana membawa umat Buddha ini dapat memberi kontribusi lebih kepada masyarakat, kepada pembangunan bangsa, kepada pembangunan negara. Kita ingin Indonesia jadi negara yang kuat, yang dipandang di dunia. Saat ini selangkah demi selangkah kita sedang mewujudkan impian itu. Tentu saja ke depan kita ingin makin hebat, makin bagus, dan tetap dalam kedaulatan kita sebagai sebuah negara yang mempunyai nilai-nilai dan kultur yang panjang dalam histori. Kita ingin agama bukan sebagai sesuatu yang sering diperdebatkan, yang dicari-carikan perbedaan. Namun kita ingin agama itu menjadi perekat, menjadi sesuatu yang kita cari kesamaannya, titik-titik yang bisa kita kerjasamakan, agar agama ini betul-betul berfungsi. Kalau orang melihat Indonesia adalah negara yang beragama dan umat agamanya itu meliputi seluruh penduduk Indonesia, kita tunjukkan bahwa negara dengan umat agama yang sedemikian luasnya, meratanya, bisa menunjukkan kinerja, hasil pembangunan, dan akhirnya kekuatan dan membawa kesejahteraan yang adil bagi seluruh masyarakatnya. Besar harapan kita, Mukernas ini akan menghasilkan keputusan-keputusan. Sekalipun Mukernas itu juga menjadi ajang pertemuan, merekatkan tali silaturahmi antara satu dengan yang lain, daerah-daerah dari seluruh Indonesia yang datang ke sini, dan juga majelis-majelis yang beda-beda yang berkumpul bersama di sini. Buat Bapak Wamen, Budi ini mirip dengan Majelis Ulama Indonesia. Jadi di bawahnya ada berbagai majelis-majelis. Kalau di MUI kan ada PBNU, ada Muhammadiyah, ada LDII, ada apa macam-macam ya. Nah, di tempat kita juga ada 8 majelis yang ada dan dibina oleh Dewan Syuronya itu 3 sangha yang ada di ini 3 sangha besar yang ada di Indonesia, dan ini 8 majelis yang besar di Indonesia. Tentu aja untuk jadi anggota Permabudi nggak semua daftar kemudian jadi anggota. Nah, jadi kita punya kriteria-kriteria tertentu agar keabsahan organisasi ini bisa betul-betul membawa pesan-pesan dari pusat, membawakan keinginan yang kita sepakati bersama sampai ke akar-akar, bisa membawakan ajaran agama Buddha yang positif untuk bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa membawa kondisi yang positif, rukun,
agama, terhormat yang agung, yang menyempatkan hadir di sini walaupun dalam kesibukan yang luar biasa. Terima kasih, moga-moga kita semua sehat dan berbahagia. Namo Buddhaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya. Yang sama-sama kita hormati, manggilnya apa ya? Pendeta. Bhikkhu Sangha Mahayana Theravada Indonesia. Senang bertemu dengan Bapak sekalian. Yang saya hormati Wakil Menteri SDM Bapak Insinyur Yulio Tanjung MM, mama saya, karena istri saya Minang, beliau orang Minang, jadi ini mama saya. Yang saya hormati Ketua Umum Perma Budi, Bapak Profesor Dr. Philip K. Wijaya. Kayaknya apa Pak? Ini karena disingkat, kalau dua-dua disingkat bahaya Pak. Philip Kawi. Beserta seluruh jajaran, juga PD Permabudi dan PC Permabudi se-Indonesia yang berhadir. Selamat Bukernas Bapak Ibu. Yang saya hormati Bapak Sekda beserta seluruh Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Wali Kota, kemudian tentu saja Bapak Dirjen, ini staf saya di Kementerian Agama, asli orang Jawa Pak ya, senengnya pun Suryati. Pak Kakanwil, Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, dan yang menemani saya hari ini adalah Bapak Dr. Sutomo, staf sus dari Kementerian Agama. Tolong berdiri Pak Sutomo. Dia ini nggak biasa pakai peci Pak Profesor, tapi karena ikut saya ke Mekah, saya suruh botak, maka dia pakai peci. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang widi, yang telah mempertemukan kita hari ini dalam pembukaan Bukernas 4 Permabudi, Persatuan Umat Buddha Indonesia. Dan saya sebagai Wakil Menteri Agama merasa bangga dan berbahagia mendapat perintah dari Menteri untuk hadir dalam acara ini. Karena inilah Indonesia, penuh warna, beraneka. Indonesia memasuki suasana politik nasional yang menurut saya bukan baru, tapi benar-benar menjadi perwujudan dari apa yang ada di dalam sila-sila Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Saya akan sampaikan cuplikan dialog ketika Pak Prabowo dikritik karena kabinetnya besar. Beliau bilang, luas Indonesia ini itu seluas 27 negara Eropa. Jadi mengurus wilayah seluas Indonesia, Eropa butuh 27 presiden, 27 DPR, 27 Panglima TNI, 27 Kapolri. Kita satu. Wajar kalau besar. Yang kritik gak mau kalah. Tapi Tiongkok itu lebih besar. Penduduknya lebih banyak. Menterinya nggak sampai 50. Oh iya, karena Tiongkok itu besar, tapi partainya satu. Karena itu kita nggak perlu contoh sekali lah. Kita ini bangsa yang punya marwah, bangsa yang punya wibawa, bangsa yang punya kepribadian yang sudah kita kristalisasi dalam 5 sila Pancasila. Bahkan hari ini dunia sudah mulai tertarik bagaimana bisa bangsa yang besar dengan suku yang banyak, dengan etnis yang berbeda, bahasa yang tidak sama, agama yang luar biasa bisa hidup rukun. Kita jawab dengan santai, itulah Indonesia, kita punya Pancasila. Bapak Ibu sekalian, Pak Prabowo konsisten dengan itu. Maka dia mengatakan 1000 teman masih kurang. 1 musuh cukup banyak. Mari kita lihat kelompok mana yang tidak dia rangkul. Walaupun kelompok itu di masa kampanye memaki-maki dia. Itu kan kompetisi saja. Kompetisi sudah selesai, kita ini bersaudara. Kata orang timur, kita orang bersaudara. Tidak usah kita ingat-ingat yang lalu. Waktu main bola kan juga gitu. Kita teriak-teriak, pemain kita kena tackling, kita marah. Dan kita berharap pemain kita tackling pemain orang juga. Ketika wasitnya pemain di tackling kita anggap disemprit, kita tackling kena semprit, kita marah lagi. Tapi setelah pertandingan selesai, ya udah, kita teriak-teriak sama-sama bayar karcis juga. Ada bedanya. Kenapa kita tidak bisa lakukan itu dalam kehidupan politik? Ya, semua lawan-lawan politik dirangkul. Itu kelompok, figurnya. Mana orang yang dulu memusuhi Prabowo, yang sekarang itu tetap menjadi musuhnya? Semuanya dia rangkul. Karena dia tahu mereka ini semua punya potensi. Kebencian-kebencian yang dulu muncul dalam sebuah proses sejarah itu mungkin juga karena didorong keinginan untuk berbuat bagi bangsa dan negara. Tapi mungkin pada level yang berbeda, pada visi yang tidak sama, maka terjadi seakan-akan permusuhan. Hari ini saya ingin mengajak semuanya bersatu. Kita semua punya kewajiban yang sama, membangun Indonesia, siapapun kita, di kelompok manapun kita, apapun agama kita, kewajiban kita sama, menjadikan Indonesia maju, bermartabat, dan mencapai Indonesia Emas 2045 yang akan datang. Saya ingin memberi alasan bahwa kehadiran Permabudi ini justru memperpendek jarak, ya, memperpendek jarak, membuat kegiatan di tingkat nasional itu dapat lebih mudah terrealisasi ketika semakin banyak, ya, semakin banyak unit-unit kelompok-kelompok masyarakat yang kemudian selain mendistribusikan program itu, tapi juga berkontribusi terhadap program-program yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, kalau kita lihat, kan ada kemarin
saya telepon teman saya di sini. Saya nggak tahu ada Walubi, ada Permabudi. Begitu saya telepon, saya nggak usah sebut namanya ya, Pak Sutomo ya. Oh, itu bukan kami, loh Bapak. Saya Walubi. Itu pecahan Walubi gitu. Saya bilang itu istilah yang harus dihindari. Di Islam Pak, ormasnya, ya kalau ada Walubi, ada Permabudi, itu kan ormas. Karena inti ajaran kan yang Buddha. Antara Walubi dengan Permabudi nggak beda, sama-sama Buddha, sama-sama menghayati, mempelajari dan mengamalkan ajaran Buddha. Cuman beda organisasi. Saya bilangnya baru dua, Permabudi, Walubi. Islam itu 90. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Al-Wasliyah, ada Persis, ada Matla'ul Anwar, ada Nahdlatul Wathon, 90. Nggak percaya? Tanya dirian saya. Maka waktu bagi-bagi bantuan sosialnya pengen juga kita Pak. Karena banyak. Kalau ada saya aja langsung, karena saya senang diundang. Itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan dan jangan lupa menguatkan kekompakan internal itu juga perlu ya. Kalau tadi itu kaitannya bersama bangsa, tapi saya juga ingin ingatkan menguatkan kekompakan internal itu juga perlu. Karena saya pernah masuk partai, partainya kemudian menjadi 2 pimpinan. Maka ada kader yang sangat bandel. Kenapa bandel? Lu nggak mau terima saya pindah sini. Ini juga gitu. Oh nggak senang saya pindah sini. Sama-sama diakui sebagai partai. Jangan kayak gitu. Kalau udah di Permabudi, ya udah. Kita di Permabudi berkontribusi, kompak, jalan bersama. Karena ujungnya pasti untuk umat Buddha itu sendiri dan lebih luas lagi untuk bangsa dan negara Republik Indonesia yang sangat kita cintai. Demikian sambutan saya, dan atas nama seluruh anggota Permabudi dan atas permintaan dari pengurus pusat Permabudi, maka dengan ini secara resmi Mukernas keempat Permabudi Persatuan Umat Buddha Indonesia saya nyatakan dibuka. Nama budaya. Izin lihat kamera, izin.
1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Boleh kita kembangkan tangan bersama. Tentunya ini sebagai tanda semangat. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Banyak. Sinergi harmoni Permabudi, Peduli, Bumi. Boleh kita berikan aplaus, tepuk tangan yang meriah. Dan kami mohon untuk seluruh peserta dapat tetap tinggal di dalam ruang. Kita akan melihat energi dan sumber daya mineral Bapak William Tanjung. Dari kami Namu Budaya sangat senang pada hari ini kita dapat melaksanakan Rakernas keempat daripada Permabudi yang kita laksanakan pada hari ini di Makassar. Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak dan Ibu. Ini Pak Wamen hadir pengurus Permabudi se-Indonesia dari 36 provinsi. Sebetulnya yang dari Papua Selatan, betul Pak, on the way ke sini. Sudah sampai, jadi 37 dong kalau itu. 37 provinsi hadir. Tepuk tangan dulu semua. Nah, Bapak sekalian, tentunya hari ini kita melaksanakan talk show ini dalam rangka bagaimana kita ingin mendengar kebijakan pemerintah, khususnya Kementerian SDM terkait dengan bagaimana pengelolaan sumber daya alam dan kemudian bagaimana kita melihat di dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut kita diberikan batasan-batasan di dalam regulasi, di dalam memperhatikan lingkungan. Kita melihat bagaimana di dalam pengelolaan sumber daya alam itu juga harus memperhatikan daripada kaidah-kaidah lingkungan hidup. Dan tentunya kita juga ingin mendengar nanti penjelasan dari Bapak Wamen tentang bagaimana negara sekarang hadir dan memperhatikan dan melibatkan masyarakat di dalam pelibatan pengelolaan sumber daya alam. Dan kemudian kita juga ingin mendengar bagaimana saat ini di dalam program hilirisasi yang merupakan bagian daripada Astacita Presiden yang kelima, yaitu hilirisasi dan melakukan industriasi lanjutan untuk memberikan nilai tambah. Dan untuk itu, untuk sebagai pemula, kami akan meminta kepada Ketum Prof. Philip untuk memberikan sedikit ulasan dan pandangannya terkait dengan hal ini. Untuk itu, waktu dan kesempatan kami persilakan. Terima kasih, selamat pagi. Pagi ini kita sangat bersyukur atas kehadiran Bapak Wamen dari SDM yang akan memberikan kita gambaran secara lebih detail dan menyeluruh tentang hal-hal yang terkait dengan bagaimana kita memanfaatkan sumber daya mineral sebagai energi dan bagaimana kaitannya menjaga lingkungan. Betul ya Pak ya? Pemerintah melalui serangkaian regulasi, karena pemerintah kerjanya kan sebagai regulator ya Pak ya, mengatur. Jadi mungkin pada tahap-tahap tertentu kekuatan dibutuhkan untuk melakukan eksplorasi sebisa-bisa mungkin dan untuk get instant money, jadi pendapatan negara secara instan. Setelah negara berjalan dengan sekian waktu, mempunyai bukan cadangan tambah tapi cadangan devisa yang cukup,
Nah, mulailah berpikir bagaimana kita memperbaiki kondisi ini melalui umpama teknologi yang lebih baru, bagaimana kita punya program kerja yang lebih panjang pemikirannya, yang berkesinambungan ke depan, bagaimana kita bisa memanfaatkan hilirisasi untuk mendapatkan suatu added value agar kita tidak hanya menjual hasil dari alam itu as it, tapi kita mempunyai kesempatan untuk peningkatan teknologi, kesempatan untuk meningkatkan pendapatan, dan kesempatan untuk mengisi lowongan kerja, memenuhi bagaimana kita improve skill kita di dalam bidang-bidang energi ini. Itu banyak sekali, dan oleh banyak sisi-sisi yang lain itulah membuat ekonomi kita juga ikut bergulir, ikut bisa bergerak, dan ikut bisa dimanfaatkan untuk mendorong kemajuan negara ini. Ketua Komisi 12 DPR RI. Yang kami hormati juga Prof. Billy Wijaya, Bapak Ibu peserta Rakernas Permabudi yang keempat yang bertempat di Hotel Aston Makassar yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, topik yang dimintakan kepada kami untuk disampaikan pada pagi hari ini cukup berat. Ini yang terkait dengan ketahanan energi, kemudian yang bagaimana kita meningkatkan nilai tambah dalam negeri melalui hilirisasi dan industrialisasi, dan juga bagaimana kita meningkatkan peran dari organisasi kemasyarakatan, ya termasuk organisasi keagamaan, dan juga kita harus menjaga lingkungan yang keberlanjutan. Memang dari topik yang disampaikan yang terkait dengan ketahanan energi, Bapak Ibu sekalian, ini kita melihat bahwa ketahanan energi kita, terutama yang berasal dari fosil, ini kita ketergantungan terhadap energi fosil ini harus kita kurangi. Dan juga dari ketergantungan tersebut kita melihat bahwa dengan kondisi produksi dalam negeri ini terjadi keterbatasan, terutama dari minyak bumi. Kita harus mengimpor minyak bumi dari luar. Jadi ketergantungan kita terhadap energi yang berasal dari luar ini cukup tinggi. Kemudian yang kedua adalah pada saat kita mengimpor dari luar ada ketidakpastian global. Jadi dengan adanya konflik antara Rusia dengan Ukraina, itu justru sumber energi yang pada saat kita mengimpor dari Rusia ini juga ada keterbatasan. Jadi sehingga kita juga harus melihat konflik yang terjadi di Timur Tengah beberapa waktu yang lalu, walaupun sudah ini ada pernyataan yang kita juga ikuti bersama, ini konflik antara Iran dengan Israel ini sangat berdampak terhadap ketersediaan energi secara global. Kemudian dampaknya adalah ini fluktuasi dan juga ketidakpastian. Di samping itu, untuk makroekonomi nasional dengan adanya subsidi yang ditanggung oleh pemerintah terhadap energi, baik BBM maupun untuk listrik maupun LPG, ini negara mengeluarkan pendanaan yang cukup besar melalui subsidi setiap tahunnya lebih dari 500 triliun. Dan tentu ini merupakan bagian pembiayaan yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita alokasikan untuk bagaimana kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Untuk peningkatan ketahanan energi, mendorong pertumbuhan perekonomian berkelanjutan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat pada tahun 1967, tingkat produksi minyak bumi kita secara nasional sekitar 1,52 juta barel per hari, di mana tingkat konsumsi kita pada waktu itu hanya sekitar 500 sampai dengan 600 ribu barel per hari.
Berarti atas kelebihan produksi kita mengekspor minyak bumi, itulah yang menjadi penghasilan utama negara. Saat ini kalau kita lihat dari sisi produksi minyak bumi dalam negeri itu sekitar 580.000 barel per hari, sementara tingkat konsumsi kita sekitar 1,6 juta barel per hari. Berarti kita mengimpor sekitar. Yang ketiga, tentu kita ingin juga agar organisasi-organisasi keagamaan seperti Permabudi ya bisa punya sumber income untuk membiayai kegiatan-kegiatan kita yang sangat besar di seluruh Indonesia. Apa yang harus kita lakukan agar Permabudi juga bisa dapat? Dan yang terakhir, Pak, ini satu tapi berkaitan. Mohon maaf, Pak, terakhir satu. Ya, Pak, kegiatan pertambangan ini kan muncul kontroversi karena dianggap bahwa merusak lingkungan. Tapi saya lihat tadi seluruh misi Bapak itu justru sebenarnya untuk bagaimana memelihara lingkungan ini sambil memanfaatkan potensi ekonominya. Nah, ini mungkin dari masyarakat yang masih kurang begitu memahami sehingga mereka pikir semua pertambangan itu merusak. Pada APBN cukup besar, hampir 600 triliun tahun 2024 itu dari pertambangan nikel yang saat ini di PT Tingsan dan Bali di Mowali juga banyaknya tambang-tambang emas yang juga di Sulawesi Tengah termasuk tambang minyak dan gas di Hulu. Tapi saat ini masyarakat sudah mulai merasakan dampak kerusakan lingkungan, alam, banjir bandang, longsor. Apa saja program atau kebijakan utama Kementerian ESDM yang saat ini berkontribusi langsung terhadap pelestarian lingkungan hidup? Karena saya kemarin pada acara pertemuan dengan gubernur itu diberitakan bahwa di sana ditemukan satu tambang yang kemudian ada ditemukan satu besar setelah diteliti oleh pemerintah setempat, batu itu mengandung emas dan nikel. Karena KRL Batam itu anak perusahaan KRL pusat, Pak. Gitu. Nah, anak perusahaan dia bukan KRL pusat. Nah, kok tidak bisa gitu, Pak? Saya punya pemakaian listrik sekitar 6 megawatt. Kalau saya tidak produksi sendiri 2 mega, 3 mega, saya tidak hemat banyak, Pak. Nah, itu salah satu. Kedua, mengenai gas. Kita kekurangan gas terus, tapi pipa yang dari Natuna ke Singapura ekspor terus, Pak. Saya dengar Prabowo itu bilang mau stop, Pak. Nah itu apa? Terus sidang untuk komisi 2 ada 57 orang. Ya. Komisi 1 posisinya ada di ruangan ini. Ya, 333 di bawah. Ya. Merepresentasikan umat Buddha Indonesia begitu. Jadi agama lain semua sudah ada. Sepertinya itu wajib. Ya, karena itu adalah prestise ataupun satu keterwakilan daripada suatu organisasi. Nah, dalam hal ada Bapak David Hermanjaya sudah transfer, ada Bapak Hengki, terima kasih Pak Hengki. Spiritual dasar lebih ini adalah salah satu gerakan besar yang akan kita buat dan akan kita usulkan. INEK ini adalah Interfaith Ekodam, jadi ikon baru Permabudi. Biasanya akan lebih matang lagi dibahas setelah Mukernas ini. Ini adalah sebenarnya udah berapa kali mau dicanangkan untuk dibuat, tetapi memang belum mendapatkan timing yang pas. Ini adalah program kedua dari Ekodama itu ada yang tadi INEK, yang kedua adalah Fanaropa itu ataupun instansi ataupun organisasi yang bisa memberikan haruskan menanam pohon misalnya, atau dari Kemenak punya kebijakan untuk fokus ke lingkungan hidup. Nah, baca efeknya tuh masih agak susah diukur karena semuanya berdasarkan liburnya Jumat. Nah, sekarang tahun depan itu hari libur itu yang libur cabut.
Bapak sekalian, pada sore hari ini kita semua rutin kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pada hari ini, terutama pada rapat komisi. Untuk itu kami persilakan kepada rekan dari Komisi 1 untuk menyampaikan. Silakan. Kesumpulan. Baik, selamat sore. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Saya hormati pimpinan sidang pleno dan para peserta Rakernas. Dari Komisi 1 yang dipimpin oleh saya dan Pak Kopoli dan dihadiri oleh seluruh peserta dari Komisi 1 telah menyimpulkan usulan-usulan atau poin-poin ya, hasil sidang Komisi 1 Mukernas Permabudi Mukernas 4 Permabudi 2025. Yang pertama tentang kantor pusat Permabudi. Perencanaan dan pengadaan tanah dan gedung kantor pusat Permabudi bekerja sama dengan lembaga dana paramita yang terafiliasi dengan majelis sangha yang ada di dalam Permabudi. Ambil lagi laptopnya, ambil lagi. Bapak Ibu, teman-teman semua yang saya hormati, semua pimpinan PD dan PC, juga pimpinan pusat. Tadi izin saya membacakan hasil putusan dari rapat Komisi 2 yang dipimpin oleh Saudara Erwin dan saya. Di Komisi 2 tadi kita sudah sepakat untuk meluncurkan program Ekodama yang akan menjadi program unggulan Permabudi tahun 2026 dan seterusnya. Jadi program ini bukan sekedar program lingkungan hidup, tetapi program ini adalah program gerakan spiritual yang didasari oleh nilai-nilai luhur Dharma yang sudah kita pelajari dari cinta kasih, welas asih, dan juga kepedulian kita pada semua majelis yang ada di bawah Permabudi ini sudah menjalankan gerakan lingkungan. Semua sudah memiliki satu gerakan besar. Karena kan kita berada di bawah Permabudi, berbagai majelis, berbagai aliran dengan cara ibadah yang berbeda-beda. Tentu yang menyatukan kita adalah Unmodi. Majelis bukan di bawah Permabudi, tapi majelis di dalam Permabudi. Oke? Oke, terima kasih. Laptop kedua lagi. Saya usul satu, ya. Saya udah pernah bahas juga dengan Prof. Kita tambahkan tagline di bawah. Ekodama, Wisdom, Action, and Nature. Boleh bebas semua 1, 2, 3. Terima kasih. Siapa yang pakai HP? Wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kehormatan yang telah hadir di tengah-tengah kita, kami ucapkan selamat malam dan selamat datang kepada Yang Mulia Bhikkhu Sangha. Yang terhormat Menteri Lingkungan Hidup, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Bapak Dias Hendro Priyono. Selamat datang. Jika pada malam hari ini Bapak Ibu hadirin, kami mengucapkan selamat datang dan selamat malam kepada yang sama kami hormati Gubernur Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh PLT Kepala Biro Kesra Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Andi Erwin Terwo di Makassar.
sampai dengan akhir acara. Baiklah Bapak Ibu hadirin, untuk meningkatkan jiwa dan rasa nasionalisme kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin Indonesia tanah airku, tanahku negaraku, di sanalah aku berdiri, jadi bangku hidupku. Indonesia kebangsaanku, Indonesia bersatu, satu rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Termaudi, kami umatku termaudi, persatuan umat muda Indonesia. Termaudi, jayalah Termaudi, nasib Indonesia, umat muda rukun bahagia, melaksanakan ajaran Dhamma sepenuh jiwa raga, hingga semua makhluk hidup berbahagia. Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Witatong Tien Rahayu, Namo Buddhaya. Selamat petang, atau persisnya di waktu Indonesia bagian tengah. Selamat malam ya. Yang saya hormati Bapak Menteri Lingkungan Hidup yang diwakili oleh Bapak Wakil Menteri Lingkungan Hidup Bapak Dias Endro Priyono. Yang saya hormati Gubernur Sulawesi Selatan atau yang mewakili. Yang saya hormati, dalam Mukernas ini kita kedatangan para tamu yang sangat kita hormati, yang memberi perhatian khusus yang besar sekali kepada terselenggaranya Mukernas ini. Mungkin akan agama bisa terkait bagaimana kita ikut melindungi alam untuk menjaga seluruh isi bumi ini. Baru saya 19 sampai hari ini baru berusia 6 tahun, tapi kita telah melaksanakan banyak aktivitas yang bersentuhan dan berkaitan dengan lingkungan hidup. Khususnya kita berusaha menarik garis dan searah dengan SDGs, yaitu 17 goals yang diset oleh PBB dan di Indonesia diterapkan oleh Bappenas dengan teologi yang memperhatikan lingkungan. Permabudi sangat mendukung hal-hal organisasi. Permabudi telah sangat aktif ikut serta dalam hal-hal yang terkait di SDGs, pucuk pimpinan seluruh agama yang ada di Indonesia. Beberapa hari lalu saya juga baru menerima dari Norwegia, Kanada, jarak dari sampai Merauke itu sekitar 5.000
meter. Sabun tulis di bawah. Sekarang udah rada pucat tuh. Selamat malam, Bapak-bapak, Ibu-ibu semua. Ini tugas berat. Kemarin saya dapat telepon dari Pak Sekjen, Pak Bambang, suruh terbang langsung ke sini. Kalau dapat telepon dari beliau, kita kan langsung siap segera. Gitu. Amerika Selatan. Satu adalah hutan di Sub-Sahara di Afrika Tengah. Satu lagi adalah di Indonesia. Jemput, waduh, saya belum kaget, saya belum kok bisa Mas Bambang jemput? Gak boleh, saya bilang. Wah, saya yang junior nggak boleh dijemput sama senior, jadi saya bilang beliau kalau boleh beliau tetap di sini, saya yang menghadap. Gitu. Yang saya hormati Pak Ketua Umum, Pak Philip, terima kasih Pak atas undangannya. Pastinya Mas Bambang, Sekjen, di sini Sekjen, tapi kalau di DPR Ketua Komisi 12. Yang sering marahin kita-kita, Pak. Teman-teman dari 37 ya, 37 pengurus seluruh Indonesia. Mana suaranya? Mohon izin, Pak Bambang, ini ada yel-yel apa gak nih? Bersatu harmoni tulus mengabdi. Apa? Bersatu harmoni tulus mengabdi. Terus? Budi, kita jawabnya bersatu harmoni. Oh, oke. Coba ya, sekali ya. Parma Budi, bersatu harmoni tulus mengabdi. Mau pakai begini. Tulus mengabdi. Oke, terima kasih. Talent Center di New Jersey, di Princeton. Itu mengkategorikan 3 kota di Indonesia, kategori itu Climate Shift Index-nya level 3. Jadi intinya kota ini adalah kota yang panasnya itu bukan karena panas natural, tetapi panasnya karena ulah manusia. Ya, karena suhu politik mungkin. Ya, mungkin anginnya dari Jakarta ke bawah oleh Mas Bambang gitu kan di sini. Menghasilkan 1.700 atau 1,7 ton CO2. Kenapa ini bahaya? Karena emisi ini akan nanti ngumpul di atmosfer, di lapisan atmosfer ada 5 ya, exosfer, mesosfer dan lain-lain. Di lapisan yang pertama kedua itu troposfer, stratosfer, dia akan naik ke sana semua dan mengumpul di sana. Launching Ekodama oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup berupa penyerahan simbolis bibit pohon modi. Ya, izin Pak. Oke. Penyerahan cendramata. Ya. Mengabadikan momen kebersamaan Biku Sangha. Malik, minta Malik. Oke. Mohon izin foto bareng dulu ya. Saya akan memimpin doa secara agama Buddha. Setelah Parma Budi menjalankan mukarnas di dalam Dhamma bahwa ketika pertemuan itu dilakukan dan yang senantiasa didasari cinta kasih, maka itu bukan kemunduran tetapi kemajuan yang bisa diharapkan. Saat para peserta bisa saling berbagi suka dan duka, saat bisa menyamakan berkaitan dengan tatalan dalam kehidupan saat ini maupun kebahagiaan kehidupan mendatang. Untuk itu
Mari kita bersama-sama kita berdoa, semoga dengan kekuatan keyakinan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sang Tipratana, senantiasa kita dapat terbebas dari mara bahaya, terbebas dari segala kesulitan, dan semoga kita dapat bersatu sama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa bhavantu te bhavatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba dhammanubhavena sadasoti bhavantu te bhavatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba sanghanubhavena sadasoti bhavantu te. Sadu, sadu, sadu. Ceria, anak sinar mencari, jadi berkelimpah. Hey, hey, kikis egomu, jangan merusak bumi ini. Hey, kamu untuk hidup lebih baik. Hey, stop sampahmu, jangan kotori. Hey, anak sampahmu, bersih alami.